form Google Form. Nah, di sini masuk Google Form, saya in lagi. Nah, di sini udah masuk ke bagian Google Form. Nah, di sini ada form-form yang sudah dibuat, formnya. Nah, setelah itu kita membuat form baru dengan klik yang namanya ini blank atau new ya. Nah, setelah itu kita buat dulu yang namanya quiz dengan settingannya dulu di setting. Nah, di sini ada limit to 1 respon atau batas 1 respon ya. Cuma 1 yang bisa meresponnya. Jadi ini maksudnya adalah siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali pengerjaan. Jadi tidak bisa berulang-ulang. Nah, ini di checklist. Lalu di sini ada presentation. Presentationnya di sini ada shuffle question order dan juga show progress bar. Nah, kita kalau mau sepertinya soalnya itu adalah diacak gitu, dari mulai pilihan ganda dan soalnya nomornya itu mau diacak, kita pilih shuffle question order. Kalau tidak mau mengacak, ya di sini jangan di checklist shuffle question ordernya atau acak pilihan jawaban atau pertanyaannya di sini. Lalu di sini ada yang namanya confirmation message. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita udah mengirim jawabannya, di sini ada keterangan tulisan contoh terima kasih sudah menyelesaikan ujian. Seperti itu. Nah, di sini kita tulis terima kasih sudah melaksanakan ujian. Jawaban sudah terkirim. Nah, di sini ya. Lalu di sini kita acak, kalau mau acak. Lalu quiz. Nah, di sini quiznya adalah di on kan. Nah, setelah itu di sini ada yang immediately after exhibition. Nah, di sini adalah untuk segera mengeluarkan nilainya. Nih, jadi kita gak usah, nanti saja. Lalu ini letter ya, jadi manual reviewnya. Responden can see. Nah, di sini miss question, jadi jawaban yang benar atau salah. Di sini jangan di checklist karena nanti akan kelihatan jawaban yang salah dan benarnya di sini. Point value-nya juga jangan diisi, nggak apa-apa di sini. Jadi bisa siswa tidak bisa melihat nilainya. Nanti biar guru saja yang bisa melihat nilainya atau admin yang bisa melihat nilai-nilainya. Seperti itu. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu guru yang mau memberikan nilainya, di sini bisa klik point value-nya. Nah, di situ. Setelah itu sudah selesai, ini save. Nah, di sini sudah save. Oh, ini keklik ya. Collection email address-nya jangan diklik ini. Dari klik, jadi di sininya muncul permintaan emailnya. Di sini langsung save saja. Nah, di sini. Nah, di sini kita masukkan yang namanya judulnya. Contoh soal pas. Contoh pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, semester ganjil tahun 2020. Nah, ini lalu ini from the description. Di sini from description-nya boleh masukkan yang namanya nama guru mapel. Nah, guru mapelnya adalah untuk
Krisdayanti SPD. Nah, di sini lalu nama mapel. Nah, ini kan nggak sama ya. Bisa pakai spasi kalau mau rapi. Itu. Nah, di sini nama mapelnya Indonesia. Oh ya, di sini kita masukkan yang nama bahasa Indonesia kelas 10 ya. Ada keterangannya biar ketukar. Kelas 10 semester ganjil. Nah, di sini masih ditanyakan ya soal bahasa Indonesia kelas 10. 10 apa? Tata busana, perbankan syariah, TBSM atau TKJ. Nah, di sini bisa dikasih keterangan kelas 10 atau TKJ strip TBSM. Kalau sama TBSM. Ya, nanti kan ada judulnya nih. Di sini kelihatan di formnya. Soal pas bahasa Indonesia kelas 10 TKJ TBSM semester ganjil tahun 2020. Lalu kalau udah judul ini diklik aja satu kali. Nah, ini otomatis. Jadi kalau di sininya udah diisi, ini klik udah otomatis. Nah, di sini langsung enter lagi. Nah, di sini kita masukkan yang namanya pukul hari dulu ya. Hari atau tanggal. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Contoh 30 November 2020. Harinya hari untuk Sabtu. Nah, Sabtu 30 November. Lalu di sini ada pukul. Pukul berapa? Ini pukulnya pukul 08 atau mulainya jam segini ya sampai pukul 10. 00 sampai dengan 10.00 waktu. Nah, di sini waktunya karena 8 sampai 10 yaitu 120 menit. Ya, contohnya seperti ini. Tuh. Lalu berikutnya adalah tambahin satu lagi nih, kelas, jangan lupa sama jurusan aja lah. Jurusan. Ini jurusannya adalah 10 TKJ sama TBSM. Jadi di sini bahasa Indonesia khusus untuk kelas 10 TKJ dan TBSM. Nah, selesai. Ini untuk judulnya, baru judulnya ya. Nah, lalu setelah itu kita buat yang namanya soalnya. Nah, di sini soalnya identitas dulu, lalu nama lengkap. Nah, nama lengkapnya di sini short answer, di jawaban singkat saja. Tapi di sini wajib, jadi wajib mengisi nama lengkap. Jadi harus dipindahkan sini, warna biru kan. Lalu answer key-nya karena ini pertanyaannya adalah bukan pertanyaan, cuma identitas, jadi nggak ada jawaban poinnya, nggak ada poin jawaban. Lalu di sini ada yang namanya berikutnya adalah kelas. Nah, di sini bisa pakai multi choice ya, multi choice atau pakai drop down. Bisa di sini pakai multi choice saja. Itu 10 TKJ lalu enter, lalu 10 TBSM. Nah, di sini nanti si siswa tersebut pilih 10 TKJ atau 10 TBSM. Itu dan sifatnya adalah wajib diisi. Lalu berikutnya ditambah lagi nih buat add question-nya.
ada pertanyaannya. Di sini tinggal masukkan yang namanya token. Token ini untuk membatasi keluar masuk ya, keluar masuk atau bisa menunda dulu ujian duluan gitu karena ada token, karena nanti dikasihkan oleh panitia untuk tokennya atau guru mapel masing-masing seperti itu. Untuk token ini pakainya short answer. Answernya di sini pakai wajib. Nah, di sini klik yang tanda ini, lalu kasih yang namanya respondent validation. Nah, respon validasi responnya. Di sini kita tokennya nggak pakai angka, tapi menggunakan teks. Nah, pakai teks. Nah, di sini masukkan tokennya, contoh BGYUI. Ini tokennya, dan ini adalah jawaban errornya. Jadi maaf, token salah. Nah, seperti ini. Maaf, token salah. Nah, tampilan ini seperti apa ketika dilihat oleh siswa? Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kita lihat dulu sebelum ke soal review. Jadi klik yang ini nih, review. Lalu ini adalah tampilannya. Nah, ini ada soal bahasa Indonesia, ini judul ya. Lalu kelas, nama lengkap. Kenapa tadi di sini nama dulu lalu kelas? Kalau di sini kelas dulu lalu nama lengkap karena tadi sistemnya adalah acak. Jadi ke identitasnya juga acak. Tuh, jadi ini kelas, contoh kelas 10 TKJ, nama lengkapnya adalah Ginasri. Nah, lalu tokennya. Nah, kita masukkan tokennya itu contoh RTEGH. Nah, di sini salah. Maaf, token salah karena token ini yang sebenarnya adalah BGYUI. Nah, kita masukkan BGYUI. Nah, di sini nggak ada ya keterangan salahnya seperti itu. Nah, kalau di submit ini langsung memang selesai karena di sininya cuma segini itu. Nah, untuk berikutnya ini di close saja ya, udah selesai. Tampilannya seperti ini. Lalu berikutnya adalah soalnya. Nah, di sini udah ada token identitas. Nah, kita memisahkan antara judul identitas dengan soal dengan cara ini klik dulu ya yang token. Nah, di sini ada yang namanya pemisah namanya ini yang dua ini untuk memisahkan edge section ya. Nah, seksi. Nah, selectionnya ya ini ya. Nah, di sini kasih nama bebas atau bisa disebut jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, dengan benar. Nah, lalu tambahkan. Nah, ini hanya titel doang. Lalu pertanyaan. Nah, di sini mulai pertanyaannya. Nah, kita cari soalnya. Sebelum kita membuat ini harus ada soalnya dulu. Jadi soalnya bisa berbentuk Word atau Excel yang sudah ada filenya. Nah, di sini contoh ini ya. Kita soal pas Android. Nah, di sini cari gak ada kelas 10, ada yang kelas 12. Jadi contoh ini aja lah. Bahasa Indonesia. Nah, kita contohkan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada soalnya nih. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah, nah, contoh ini dikopikan. Klik kanan lalu copy. Nah, langsung di sini paste atau CTRL V untuk kopinya adalah CTRL C. Tuh, biar cepat. Nah, di sini ada yang namanya ini pertanyaan, ini adalah pilihan gandanya, dan di sini ada yang namanya pilihan gandanya. Jadi di blok dulu, lalu di copy, lalu kesinikan, langsung paste aja, paste. Nah, ini udah masuk ya, paste.
ini satu-satu. Kalau mau semuanya bisa, asalkan ininya berurutan ke sini, tidak ada yang namanya pinggir. Nah, ini di copy, klik kanan, copy, lalu di sini masukkan, klik kanan, paste. Nah, ini udah semuanya. Jadi A, B, C, D, E, E. Nah, kalau emang sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa menghapus ininya nih, E, D, C, B, A. Kalau tidak dihapus, nanti pas dilihat sama siswanya, di sini A-nya contoh ada di D, D-nya ada di B. Jadi nanti percuma kalaupun diacak juga sistemnya diacak. Karena tetap saja nanti minta pertanyaan yang ini, nanti jawabannya adalah udah ada di sini, tinggal sebutin D atau C gitu atau A. Jadi kalau bisa hapus saja sininya, tinggal dihapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini bisa masukkan jawabannya di sini yang namanya answer key atau jawaban. Jawabannya atau kalau soalnya 50 bisa di sini poinnya adalah 2. Jadi 50 kali 2. Kalau contoh soalnya 20 ya 20 kali 5 jadi 100 gitu kan. 50 kali 2 100. Nah, di sini jawabannya apa tadi? Atas perhatian Bapak. Nah, di sini ya di sini jawabannya. Kalau udah 2 oke, done. Kalau mau 50 2 ininya. Done. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi untuk menambahkan soal lagi. Nah, di sini setelah menambahkan ini ya kayak tadi lagi sama. Di copy, paste di sini. Setelah itu kita copy dulu semuanya nih atau klik CTRL C. Nah, di sini paste CTRL V. Nah, ini keluar semua ya. Bisa ini dihapus dulu. Nah, dihapus. Ya. Nah, sudah. Ini udah tinggal seperti biasa. Jawabannya apa? Ininya 2 dan di sininya A. Ini A. Lalu down. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada totalnya poinnya adalah 4. Kalau di sini soalnya ada 50, jadi kalau ininya 2 jadi 100 di sini ya karena ini ada 2 jadi 2 kali 2 4. Sini ada. Ya. Nah, ini seperti ini. Lalu bisa dilihat kita seperti apa tampilan di siswanya. Bisa klik yang namanya ini yang enggak kayak mata. Lalu review. Nah, di sini soal pas BSN kelas 10 TKJ TBSM ini sama ya. Nanti di sini nama lengkap, contoh Kaila, kelasnya kelas 10 TKJ, tokennya tadi apa? Tokennya adalah PGYUI. PGYUI. Lalu next. Nah, ini adalah pertanyaannya. Di sini udah ada keterangan 2 poin, 2 poin. Nah, kita klik yang namanya hal yang diperlukan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah. Nah, di sini soalnya adalah. Nah, di sini kan kalimat penutup nomor 1, nomor 2-nya hal yang diperlukan. Tapi di sini hal yang diperlukan ini nomor 1, yang ininya nomor 2. Karena sistemnya tadi acak dan pilihan gandanya juga apakah ngacak? Ya, sama ngacak juga. Itu.
Jadi ininya acak. Tinggal diisi tadi jawabannya apa? Hal yang bukan adanya surat lampiran pengguna kalimat. Nah, di sini klik pengguna di atas nama Bapak ya. Lalu setelah itu submit oleh siswanya tersebut. Nah, di sini ada keterangan terima kasih sudah melaksanakan ujian. Jawaban sudah terkirim. Tadi sudah diisi yang tadi awalannya. Ini hasil sudah selesai. Di sini nggak ada keterangan nilai ataupun harus mengulang lagi jawabannya. Mengulang lagi atau mengkoreksi lagi atau ujian kembali. Nah, kita coba apakah bisa kita ujian kembali. Nah, nggak bisa. Ya already respon karena batasannya cuma 1. Ya, cuma 1 di sini. Close. Nah, di sini responnya udah ada. Nah, di sini lalu di individual ini namanya Kayla tokennya ini, dan lalu bisa diunduh Excel-nya di sini create. Nah, ini nilainya, skornya, dan ini pertanyaan dan jawabannya di sini. Ini tokennya. Jadi kelihatan dan waktunya kelihatan, time slab-nya, skornya, nama lengkap, kelas, ini semuanya kelihatan. Itu, jadi skornya itu kelihatan. Nah, ini jawabannya. Jadi ini tidak usah yang namanya koreksi soal. Jadi koreksi nggak ada. Kalau udah sistemnya seperti ini. Paling koreksi nilai saja. Gitu. Nah, ini question. Pertanyaan lagi, dan ini seperti ya sama lah, ke bawahnya sama, tinggal masukkan aja soal. Masukkan soal, dan ini bagannya seperti ini tampilannya. Bisa seperti ini. Kalau memang ngajarnya adalah di kelas 10, 11, 12, tinggal di sini kelasnya dibanyakin saja. Kelas apa yang soal, contoh soal kewirausahaan itu kelas berapa? Kelas 12. Lalu di kelas 12-nya tapi dipisah ya, ada kelas 12 TKJ, kelas 12 TBSM, lalu kelas 12 TB di bawahnya lagi. Jadi jangan kelas 12 saja. Itu biar di sininya ketika kita unduh ketahuan nih siswa tersebut sudah berurutan kelasnya. Jadi tinggal mencari kelasnya saja. Kalau emang nggak ada kelasnya, ini cuma sama semuanya kelas 12, ya bingung nanti. Ini contoh Kayla kelas berapa. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembuatan soal. Mungkin nanti dilanjut dengan gimana caranya kolaborasi dengan email admin atau email yang lain. Jadi si email yang lain itu bisa edit soal ini dan bisa unduh hasilnya seperti itu. Itu oh ya, tambahan satu lagi, kalau mau di sini ada tampilan, ini klik yang choose temp, choose image. Ini untuk tampilan ya, tampilan biar kelihatan bagus. Di sini pakai kop suratnya. Ini. Nah, di sini tinggal geser aja. Ini geser, done. Nah, nanti masuk ke sini. Tuh. Nah, di sini. Ini udah masuk. Ya, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.